Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 8 Desember 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang berterima kasih dan mengucap syukur atas pertolongan dan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk memelihara-Mu yang senantiasa kami alami, sehingga saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Berkati kami semua, agar melalui kesempatan ini, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang kepadamu, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesuh, dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring, akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Menjadi perenungan kita, pertolongan dari Allah. Pak Tunduan Ludiomai Puang Matua. Banyak orang percaya yang salah kaprah menilai bahwa jika kita setia dalam persekutuan kepada Tuhan, maka otomatis kehidupan akan aman dan bebas hambatan. Harus dipahami bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menjanjikan hal tersebut, karena selama kita masih berada di dunia, maka kita pasti akan mengalami berbagai persoalan hidup yang bisa saja kita alami, baik dalam waktu singkat atau mungkin saja dalam waktu yang berkepanjangan. Dan kondisi seperti itu dapat saja menenggelamkan kita, sehingga membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Itulah fakta kehidupan.
melalui firman Tuhan dalam Yesaya pasal 35 ayat 1-10 menggambarkan kepada kita bahwa penyelamat dari Allah akan datang dengan sangat baik. Ketika pertolongan dan keselamatan yang dari Allah datang, maka kegirangan akan memenuhi sekalian tempat. Orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dicelikkan, dan orang yang sudah tidak pernah mendengar kebesaran Allah akan kembali mendengarnya. Orang lumpuh yang tawar hati menderita dan tidak lagi memiliki semangat untuk melompat-lompat dan bersorak kegirangan. Pertolongan Allah seperti mata air yang memancar di padang gurun, memberikan kelegaan dan kesejukan, seperti ketika kita sedang dalam sebuah perjalanan dan menjumpai hambatan, dan mungkin kita sudah mengalami putus asa. Tetapi akhirnya kita dapat melewati hambatan itu. Pertolongan Tuhan memberikan kepastian dan kedamaian. Pertolongannya sempurna dan akan selalu dinyatakan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, berhentilah dari keluh kesah, walaupun sulit keadaan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu saat ini, benar-benar meneguhkan iman kepercayaan kami, bahwa pertolongan-Mu itu sempurna, indah pada waktunya, yang akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani kehidupan dalam pergumulan kami, untuk tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Kami manusia yang tak berdaya. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh karena itu kami percaya, dalam kehidupan kami senantiasa menyandarkan hidup kami hanya kepadamu, untuk senantiasa dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan ini. Ini kami ya Tuhan, ampuni dosa kami, dan terima kami yang berdoa, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam renungan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.